guru dan teman-teman, perkenalkan nama saya Felix Kresutan Predinatus Payung dari kelas 11 IPA 2. Di video ini saya akan mempresentasikan makalah yang sudah saya buat mengenai pengaruh COVID-19 terhadap pemanasan global. Pertama, masuk ke latar belakang. Pandemi COVID-19 adalah virus yang mengakibatkan banyak perubahan bagi dunia. Semua manusia terlibat akibat virus tersebut. Contohnya, semua manusia akan beraktivitas dari rumah, dan akibatnya ada pengaruh yang ditimbulkan terhadap pemanasan global. COVID-19 merupakan singkatan dari Coronavirus Disease 2019. COVID-19 adalah virus yang menyerang sistem pernapasan dan sangat mudah menular. Penderita penyakit ini akan mengalami demam, kesulitan bernapas, flu, dan batuk. Awal mula COVID-19 yaitu terdeteksi di kota Wuhan, Hubei di Tiongkok, Cina. COVID-19 terdeteksi pada tanggal 31 Desember 2019. World Health Organization atau WHO menetapkan peristiwa itu sebagai pandemi pada tanggal 11 Maret 2020. Pada tanggal 14 November 2020, kasus yang terkena virus tersebut mencapai 53.281.350 orang dari 219 negara dan seluruh wilayah dunia. Dari kasus tersebut, 1.300.021 orang meninggal dunia akibat virus tersebut dan 34.394.214 orang sembuh. Pemanasan global atau sering disebut global warming adalah meningkatnya suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan bumi. Penyebab terjadinya pemanasan global karena meningkatnya produksi gas rumah kaca, sehingga semakin banyaknya konsentrasi ozon atau O3 yang bereaksi dengan gas rumah kaca. Efek dari pemanasan global sangat berpengaruh bagi kehidupan manusia dan makhluk lainnya. Efeknya seperti suhu yang lebih hangat makin lama akan mengubah pola cuaca dan mengganggu keseimbangan alam dan menimbulkan banyak risiko bagi kehidupan manusia dan semua makhluk bumi. COVID-19 memiliki hubungan terhadap pemanasan global. Karena itulah penulis melakukan penelitian dan menyusun makalah ini agar pembaca dapat mengetahui arti, jenis, dan dampak dari COVID-19 dan pemanasan global, dan juga untuk mengetahui apa hubungan antara COVID-19 dengan pemanasan global. Lalu yang kedua, masuk ke rumusan masalah. Pada makalah ini akan membahas beberapa masalah mengenai COVID-19 terhadap pemanasan global. Masalah yang akan dibahas yakni apa pengertian COVID-19, apa saja jenis-jenis dan perbedaan COVID-19, bagaimana cara mengobati dan mencegah COVID-19, apa pengertian pemanasan global, apa dampak yang ditimbulkan oleh pemanasan global, apa penyebab terjadinya pemanasan global, dan bagaimana cara mencegah terjadinya pemanasan global. Dan yang paling penting, apa pengaruh COVID-19 terhadap pemanasan global. Tujuan dari makalah ini ialah makalah ini bertujuan agar pembaca makalah ini dapat mengetahui arti, jenis, dampak dari COVID-19 dan pemanasan global. Dan tujuan yang paling utama yakni agar pembaca mengetahui apa hubungan COVID-19 terhadap pemanasan global. Masuk ke pembahasan. Yang pertama, pengertian COVID-19. COVID-19 adalah penyakit menular yang menyebabkan gangguan sistem saluran pernapasan yang diakibatkan oleh virus Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau SARS-CoV-2. COVID-19 adalah singkatan dari Coronavirus Disease 2019. Yang kedua, jenis-jenis dan perbedaan COVID-19. COVID-19 memiliki beberapa jenis akibat dari awal mula terdeteksi masuk ke Indonesia, gejala yang ditimbulkan, dan tingkat penularannya. Jenis COVID-19 yang pertama, varian Alpha.
yang terdeteksi pada September 2020 di Inggris dan masuk ke Indonesia pada bulan Mei 2021. Dan gejala yang ditimbulkan seperti demam, batuk, sesak napas, pusing, mual, dan nyeri otot. Dan tingkat penularannya mulai 43% sampai 90% dari varian sebelumnya. Yang kedua, varian beta yang terdeteksi pada Mei 2020 di Afrika Selatan dan masuk ke Indonesia pada bulan Mei 2021 di Bali. Gejala yang ditimbulkan seperti demam, sakit kepala, sakit tenggorokan, dan indera penciuman hilang. Yang ketiga, varian Delta yang terdeteksi pada bulan Oktober 2020 di India dan masuk ke Indonesia pada bulan Mei 2021 di Jakarta, dan gejala yang ditimbulkan seperti demam, sakit kepala, hilangnya selera makan, flu, dan tingkat penularannya mulai 30 sampai 100% dari varian sebelumnya. Dan yang terakhir, varian Omicron yang terdeteksi pada bulan November 2021 di beberapa negara dan masuk ke Indonesia pada bulan Desember 2021 di Jakarta. Dan gejala yang ditimbulkan seperti gejala ringan, tidak sesak napas, dan tingkat penularannya 500% dari varian sebelumnya. Yang ketiga, cara mengobati COVID-19. Cara mengobati COVID-19 bila terpapar dibedakan atas dua jenis. Yang pertama, pada pasien yang memiliki gejala ringan atau tanpa gejala, disarankan untuk isolasi mandiri dan dapat melakukan langkah-langkah yang dianjurkan oleh dokter, seperti karantina di rumah sakit dan menjalani perawatan, dan juga meminta obat resep pereda demam, batuk, nyeri, dan istirahat yang cukup, dan banyak minum air putih agar menjaga kadar air dalam tubuh. Yang kedua, pada pasien yang memiliki gejala berat disarankan untuk karantina di rumah sakit, mendapatkan infus agar tetap terhidrasi, dan pemasangan alat bantu nafas dan juga pemberian obat. Cara pencegahan COVID-19. Ada beberapa cara untuk mencegah terjadinya COVID-19, seperti menerima vaksin agar memperkuat kekebalan tubuh, menjaga jarak minimal 1 meter dari orang lain, menggunakan masker saat beraktivitas di tempat umum dan keramaian, rajin mencuci tangan dengan sabun, dan menggunakan hand sanitizer. Hindari menyentuh hidung, mulut, mata ketika belum mencuci tangan. Menerapkan pola hidup sehat seperti mengatur pola makan agar meningkatkan daya tahan tubuh. Olahraga yang rutin, hindari berinteraksi dengan penderita COVID, menjaga kebersihan lingkungan dan rumah. Itulah beberapa cara pencegahan COVID-19. Yang kelima, pengertian pemanasan global. Pemanasan global atau global warming adalah proses meningkatnya suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan. Pemanasan global sangat memengaruhi kehidupan makhluk hidup. Yang keenam, dampak pemanasan global. Semakin lama, pemanasan global akan mengakibatkan semakin panasnya suhu pada bumi dan mengubah pola cuaca dan keseimbangan alam. Pemanasan global dapat menimbulkan risiko bagi manusia dan makhluk lainnya seperti badai yang lebat. Akibatnya dari perubahan suhu, maka akan menyebabkan curah hujan yang sering terjadi dan mengakibatkan tanah longsor dan banjir. Yang kedua, meningkatnya kekeringan. Kekeringan dapat menyebabkan kekurangan air, badai pasir, semakin luasnya gurun sehingga mengurangi lahan untuk pertanian. Kenaikan suhu dan permukaan laut. Sebagian besar laut akan menyerap panas dari pemanasan global dan dapat menaikkan permukaan laut akibat lapisan es yang mencair. Laut juga menyerap karbon dioksida sehingga tidak lepas ke atmosfer. Kekurangan makanan. Cuaca ekstrim yang meningkatkan dan perubahan iklim dapat merusakkan tanaman, menyulitkan tanaman untuk berkembang, sulitnya produksi ikan-ikan di laut, juga hilangnya spesies. Akibat perubahan iklim yang terjadi akan menimbulkan risiko bagi hewan spesies darat dan laut. Saat suhu naik dapat menimbulkan kebakaran hutan akibat kekeringan dan sebagian spesies
dapat bertahan hidup ataupun berpindah tempat. Itulah beberapa dampak yang dapat ditimbulkan oleh pemanasan global. Yang ketujuh, penyebab terjadinya pemanasan global. Banyak hal yang dapat menyebabkan terjadinya pemanasan global, seperti penciptaan energi merupakan penyebab pemanasan global. Ada beberapa contoh penciptaan energi, seperti membakar bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak, dan lainnya. Menebang hutan merupakan penyebab pemanasan global. Banyak manusia yang melakukan penebangan pohon untuk lahan pertanian, peternakan, dan lainnya. Ketika pohon ditebang, maka karbon yang disimpan pohon akan dilepas sehingga dapat mengurangi kemampuan alam untuk melindungi atmosfer dari emisi. Dan juga penggunaan transportasi merupakan salah satu penyebab terjadinya pemanasan global, dan juga alat transportasi seperti mobil pribadi, truk, kapal, dan pesawat menggunakan bahan bakar fosil yang menimbulkan gas rumah kaca, terutama emisi karbon dioksida. Itulah beberapa penyebab utama terjadinya pemanasan global. Dan yang ke-8, cara untuk mencegah pemanasan global. Semua orang dapat membantu untuk mencegah terjadinya pemanasan global, dari cara beraktivitas seperti makanan yang dikonsumsi, bepergian, penggunaan listrik, dan lainnya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya pemanasan global, seperti jalan kaki, bersepeda, atau menggunakan transportasi umum saat bepergian. Sangat banyak orang menggunakan alat transportasi di jalan raya. Jalan kaki, bersepeda, atau menggunakan transportasi umum dapat mengurangi terjadinya emisi gas rumah kaca dan juga dapat meningkatkan kesehatan atau membugarkan tubuh. Juga hemat energi di rumah dapat mencegah terjadinya pemanasan global. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menghemat energi, seperti menggunakan energi listrik lebih sedikit atau menghemat penggunaan energi listrik, dan juga mendaur ulang atau menggunakan ulang barang yang masih dapat digunakan merupakan cara pencegahan pemanasan global, seperti menggunakan ulang peralatan elektronik, pakaian, dan barang lainnya. Dan yang ke-9, pengaruh COVID-19 terhadap pemanasan global. COVID-19 memiliki pengaruh positif terhadap pemanasan global. Saat terjadinya pembatasan aktivitas dan berhentinya beberapa kegiatan ekonomi dan termasuk sektor industri akan membantu dalam penurunan emisi global. Berkurangnya pembakaran bahan bakar minyak dan pada sektor transportasi, di mana berkurangnya penggunaan kendaraan bermotor yang mengakibatkan kurangnya polusi udara dan meningkatkan kualitas udara. Dan pada pembatasan kegiatan pariwisata yang dapat meningkatkan kualitas air dan mengurangi terjadinya pencemaran air, dan terjaganya keanekaragaman hayati dan flora pada wisata perairan dan meningkatkan kebersihan pada tempat wisata. Tetapi ada juga dampak negatif COVID-19 terhadap pemanasan global, seperti meningkatnya penggunaan sampah plastik yang berasal dari penggunaan sampah sekali pakai dari makanan, sedangkan penggunaan sampah medis berasal dari alat-alat medis seperti bungkus obat-obatan, tempat obat-obatan, jarum suntik, dan alat pelindung diri termasuk masker, sarung tangan, dan juga berkurangnya aktivitas daur ulang. Itulah beberapa pengaruh dari COVID-19 terhadap pemanasan global. Hasil dan kesimpulan penelitian ini memiliki dampak positif dan negatif bagi kelangsungan. Pada penelitian ini, COVID-19 memiliki dampak positif dan negatif bagi kelangsungan hidup manusia. Dampak positif yang terjadi akibat COVID-19 terhadap pemanasan global yang mengubah kelangsungan hidup manusia. Akibatnya adanya COVID-19, bumi ini tidak memiliki banyak perubahan, mulai dari emisi global, kualitas udara yang membaik, mengurangi penggunaan bahan bakar minyak, meningkatkan kualitas air, dan keragaman hayati dan flora. Namun dampak negatif COVID-19 terhadap pemanasan global seperti meningkatnya penggunaan sampah plastik, sampah medis, dan kurangnya mendaur ulang.
Baiklah, demikian hasil presentasi dari makalah saya. Jika ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Sekian dari saya, terima kasih.